Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin mempresentasikan perkembangan politik masa demokrasi liberal sistem kepartaian. Sebelum dimulai, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Supiatman sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Irma Ferdianti sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Sulis sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Ibu Maulana sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Sofian dari Materi pertama akan dibacakan oleh Irma Febrianti. Kepada saudari Irma Febrianti, waktu dan tempat saya persilahkan. Sistem kepartaian adalah pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara. Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, ia juga bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Terima kasih kepada saudari Irma. Pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Sulis. Tempat dan waktu saya persilahkan. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Terima kasih kepada saudari Sulis, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Irman Maulana. Kepada saudara Irman Maulana, tempat dan waktu saya persilahkan. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintahan RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan parlemen dalam hal ini DPR dan MPR tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, pada 22 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah memerlukan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Terima kasih pada saudara Irman. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Sofian. Pada saudara Sofian, tempat dan waktu saya persilahkan. sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa membentuk partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Terima kasih kepada saudara Sofian. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet.
Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, terjadinya instabilitas nasional, baik di bidang politik, sosial, ekonomi maupun keamanan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah organisasi politik yang bersifat resmi yang bertujuan memenuhi kepentingan para pemilihnya dengan cara menguasai pemerintahan dan menempatkan anggota-anggota mereka melalui mekanisme pemilihan umum. Dari kelompok kami